والمغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بيان kata-kata yang akan datang ini menjelaskan obat yang dengan obat itu bisa ambil muntung ini daripada penyakit gibah. Jadi gibah itu diumpamakan penyakit anda kami muntung. Nah, supaya hilang penyakit gibah tadi harus ada hindari, yaitu pengobatan. Dan pengobatannya itu adalah hukumnya berhasil kalau berhasil diobati penyakit yang ada di jantung yang namanya gibah. I'lam anna masail al-akhlaq kullaha innama tu'alaju bima'dinil ilmi wal amal. Ketahui oleh umum bahwa akhlak-akhlak yang pada bagus semuanya tanpa terkecuali itu bisa saja diobati semua. Jadi tanpa terkecuali awak dan bisa diobati. Tunggal dan tunggal bima'jumil ilmi wal amal, dengan satu obat yang namanya campuran obat itu ilmu pengobatan. Jadi ditakut dimakan diamal. Insya Allah semua penyakit-penyakit nanti zahir atau penyakit-penyakit yang di batin yaitu namanya dosa menjadi di batin tadi itu awal diobati hilang. Obatnya apa? Ngarang obatnya itu obat menyembuhkan penyakit yaitu dosa-dosa. Bahan dan bahannya apa? Ilmu dan amal. Wa inna ma'ilaju kulli illatin bimuqadati sababah. Dan perlu diketahui pengobatan tiap-tiap penyakit itu harus dengan berlawanan dengan sebab penyakit tersebut. Jadi penyebab penyakit itu harus diketahui dulu. Sederhana aja, kalau keinginan kan mencari panas, jadi lawanannya panas. Kalau panas, berarti mencari lawanannya. Kalau hanya panas, gak akan lawan panas, memberat. Ya, kalau dingin, gak akan lawan dingin, orang dingin. Orang tuh sering berbilangnya kedinginan. Obat mereka bisa, ya harus berlawan. Balilah ophan jawabannya. Nah, pertama kita bahas dulu sebab daripada gibah. Di situ karena kita tahu obat tunggal dibikin tunggal makan. Wa'idatu kafrin lisan anil ghibati ala wajhain. Bermula pengobatan muntung supaya ambil menyangkat gibah, menyangkat orang. Itu ringkasnya ada dua cara. Ahaduhuma anil jumlah wal akhar anil tafsil. Satu, ada pengobatan yang ringkas. Ada dua pengobatan yang terbalik. Amma alal jumlati ada yang secara ringkas bahwa ayya'lana bahwa dia harus sadar orang menggibah, orang yang menyambat lawan
kekurangan iman itu ta'arrudahu li sifatillah kita, bahwa dia menyuruh dirinya untuk disakiti. Dia sengaja menyuruh lawan dirinya untuk dimarahi oleh Allah. Dia ibadah, yaitu dia dengan menggawi ibadah. Di hadirin akbar allati rawaina, yang hadis-hadisnya sudah diterangkan sebelum ini. Orang kita itu sama makna dari sanjiti Tuhan. Orang yang disanjiti Tuhan itu kadang nyamannya hidup. Nah kita menjadi Tuhan hidup ini asal Tuhan ridho hidup. Kita itu nanti kehendak dia berjaya miskin asal Tuhan ridho. Daripada puji Tuhan sangat mengadu apa? Tentunya kan dia miskin asal Tuhan ridho. Daripada suci tapi Tuhan sangat. Ini yang kemudian sering kita baca dalam bulan puasa. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Man kita cari itu Allah ridho lawan kita. Jadi hidup di dalam dunia ini kita ridho. Nang dituduh ridho. Cuma ada masukan ya bolehlah dikatakan pelajaran sasar lawan menyasarkan. Apa pelajaran ini? Baca dipuji atau baca dipuji di dalam dunia ini. Sababnya masukkan ilmu nang sasar. Kenapa? Bagus suci pada miskin, terbagus ujian pada hina, termasuk ke dalam hutang, termasuk ke dalam hati, lalu keping kuping, timbah keping kuping, lalu apa aja menjauhi lagi kayak apa supaya suci, nyemangat suci, pembagus miskin saja. Ini menganggap ujian pembagus gimana saja. Utak orang ini sudah hana karena biru utaknya. Jadi pikirannya lalu sangat hengeng. Kenapa? Kayak apa caranya ini supaya suci? Jadi ini kayak apa caranya supaya dipuji orang? Akhirnya saat suci ada keputusan miskin, keputusan miskin itu ada. Kalau orang sudah masuk ilmu utaknya bagus suci ada miskin. Lalu akan suci pun sekalipun di utaknya itu keputusan miskin. Jadi kada pol pada kerjanya itu ada pol, ada puas hati itu. Kenapa? Ada yang dipatuhani ada, yaitu datanya miskin. Padahal miskin itu belum datang. Padahal hamba yang miskin ini belum datang lagi. Cuma apa? Bukan kalau miskin itu akhirnya seakan-akan miskin itu masuk sudah dalam hidupnya. Paling ada 50% kebahagiaannya hilang. Akhirnya ada pol yang menikmati kesucian itu. Padahal tidak suci kurangnya. Apa sebab? Ia berpendapat suci lebih bagus dari
juga akan dipuji. Ini beberapa pujian lebih bagus dari nah, akan disanjung pujinya bukan benar tercapai tergugur dihina orang, martabatnya tergugur tercapai lalu dihina untuk apa kekuatan menariknya, padahal itu akan dipuji orang, tapi ini kekuatan seakan-akan hinaan itu sudah di hadapan matanya. Akhirnya 50% memang kebahagiaan dapat pujian, jadi ke-10 kebahagiaan itu. Sebabnya apa? Tak haji ilmu, dan inilah yang dinamakan ilmu dunia. Inilah yang dinamakan orang-orang ahli dunia. Lalu belajar agama. Oh, ternyata agama memberitahu kita bahwa suci lawan miskin itu sama. Pujian lawan hinaan itu sama. Kebenaran harus ditakutani dan kebenaran harus dikahandai. Dikahandai saja, ditakutani saja. Caranya orang membuka toko isukan gelap ke pasar, masuk toko, bukanya toko. Kenapa? Disuruh Allah. Makan dan ikan lawan suci, takutan dan lawan miskin saja. Kemudian takutan, kemudian mahal. Jadi membuka toko itu warak hatinya semata-mata menjunjung suruh Allah. Ada lagi, ada kurang, ialah kemudian kenapa dia ke dokter obat disuruh Allah menghendakkan lawan sehat, terutamakan lawan sakit, semata-mata disuruh. Tidak ada yang diingini dalam hidup ini selain ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jadi toko dibuka disuruh Tuhan? Berapa namanya penting? Apa namanya makanan dari ridhonya Allah? Apa maksudnya namanya penting itu ridhonya Allah? Asal Tuhan beridho aja, dimana menjadi anak Tuhan berapa? Buka toko kulit kemarin beruntung sejuta, asal Tuhan beridho senang dapat sejutanya. Tapi namanya ada itu Tuhan ada berapa apa imong dapat duit sejuta untuk anda dari lawan Tuhan. Boleh karena bulan esok ada simpan jual pokok kejualannya. Asal Tuhan beridho aja apa enggak ada duit ada masalah. Yang penting asal Tuhan beridho. Akhirnya ia mampu menghilangkan rasa dalam bentuk takut, baik suci, miskin, pujian, hina. Gak ada masalah. Asal satu yang dikerjakan semata-mata menjunjung perintah Allah, yang dituju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal Tuhan beridho aja. Masya Allah. Jadi membuat pedagang memakai ini perhatian adalah sedikit lagi disepisah. Hutang lawan miskin lagi kenapa nanti takut? Amun hutang lawan miskin berarti membedakan suci lagi. Amun kita mahal kenal lawan suci berarti agung makan lawan suci sama aja. Pokoknya suci lawan miskin sama, suci kada diharap, miskin kada ditakutannya. Nang dicari ridhonya Allah, nang ditakutannya murkanya Allah. Apa nang digali sama-sama menjunjung perintah Allah. Di sini ini as-saluka ridhoka baru dapat wal jannah. Kali itu di surga dia. Lapang
Utang. Maka itu lalu bangun gitu. Ini utangnya tenang. Tapi mau pikiran tentang kamu sedih itu juga model saya pembelajaran awal juga mengerti juga. Ujar lanang coba asalnya hibah paman berjajah paman berjajah hibah itu dia padahal mana itu kan atur hibah yang bangkai ada yang orang makan bangkai jangan bangkai masak sedikit memenuhnya pada cukup pada yang dimakan oleh pertama kalau itu bangkai. Nah jadi itu dulu menghadap tenang ke hati ilmu masuk ke otak kita ini ilmu namanya sapaan lalu mau tabagus suki dia miskin tabagus nafas ujian pada hinaan lalu mencari suki takutan miskin lalu mencari ujian takutan hinaan mau ada yang ditakutan di sini kedengarannya hidup ada yang ditakutan lawan menghadap harapan itu dan tegang-tegang juga menghadap jadi apabila sudah menyamakan derajat sugih lawan miskin itu orang yang mata hatinya itu orang yang nanti akhlaknya bisa jadi mulia tetapi orang miskin ke depan pekawan sama orang miskin biasa. Kenapa tidak ada gengsi, tidak ada penggunaan pekawan sama orang miskin? Apa orang sugih berteman dengan orang miskin enggak? Apa orang sugih itu berteman dengan orang miskin jadi model turun pangkat kesugihannya? Enggak. Apa orang miskin kawan dengan orang sugih jadi mulia? Ada dua sama aja. Miskin sugih sama, yang penting ridho Allah Subhanahu wa taala. Utang memang bahwa ini yang ini maklum aja pegawai tetapi payu berdua lah. Pasar sunyi buruan kenapa hari hujan itu nggak tapi ke pasar ada dua nggak pasar utang hanya kekuatan ridho Allah hidup bisa dijalani hanya keridhaan Allah melebihi dari cinta di atasnya ridho Allah mencintai Allah meridhai tidak ada harta paling berharga selain itu keredaan nilainya sudah keredaan terutang orang miskin asal Tuhan cinta dan ridho. Nah lalu cirinya Tuhan ridho mengapa? Nah kan Tuhan tertahu kita ridho kakak dalam kita ketujuh kakak dalam kita ujar Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada manusia cirinya mereka pun ada memarahi Allah. Mereka pun ridho sama Allah mundur Tuhan keperluan dari sang Tuhan mungkin pusang seperti hati itu tak Tuhan sama namun ingat Allah sampai menghadapi Tuhan dengan segala perbuatan Tuhan Tuhan bapak Tuhan ini itu ciri nah supaya ada bapak itu tadi junjung perintah Allah untuk mendapatkan ridho daripada Allah ulama ilmu agama seperti ini awam amalan memaikan tuh bersih-bersih gara-gara menang di meramu pusang sedih apa sih yang kita lakukan nah sisa-sisa kesesatan kita yang masih berikut di hati itu nang dibuang kemana Rasulullah kadang-kadang seminggu kadang maka hanya kurma yang dikucuk santai aja sih sidin asal bukan ridho dikucuk semingguan kalau mau mengurung kata ada anak Nabi
makanan hari ini kebedak puasa aku di sini. Nyamannya tuh ikut gitu. Allah ya, Rasulullah mukanya. Kenapa enggak kau bahkan semangat itu dulu? Kenapa hidup model kaya berpikir lawan wajahnya? Cukup menjadi laki-laki membisi semangat. Enggak harus awak kalau orang kawat mah itu. Enggak harus bisa kalau orang bisa. Dan jalannya ada satu ya, kita salahnya satu ketimbang sebutin dulu menganggap suki bagus pada miskin, pujian bagus pada gimana. Lalu hidup kita ini terombang ambing mencari suki, mencari pujian, tokutan miskin, tokutan menang. Tidak ada tenangnya. Dan sudah kita ketahui bersama, pasti sudah terjadi. Apabila kita berisi ilmu bagus suki pada miskin, suruh dia sembahyang kita. Apa tuh yang intinya ya? Suruh sendiri. Karena iradah itu ikhlas. Al-ikhlas menghendaki Allah, mun iradat menghendaki Allah, iradat timbulnya dari ilmu. Mun ilmunya mementingkan suki daripada miskin, bahwa dia sembahyang doa iradatnya pasti hendak suki. Datang di mana anak Allah ini yang kita butuhkan. Usul sunnah al-fuqara lillahi ta'ala. Nah, apa membacin tentang tapi utangnya ingin menghadapkan suki lebih bagus dari miskin. Suruh dia sembilan pasti suki nanti. Ada yang sudah paham tapi bagaimana memahami jujur suki miskin sama apa bedanya? Kenapa tidak harus dilain-lain makan sama aja makan dalam sedikit berkualitas undang-undang kawinan. Namun orang pun membedakan orang miskin dan orang suki duduknya kata datang. Aduh saya bilang maka datang orang miskin duduknya di tanah, orang suki duduknya di langit. Orang kita berbeda-beda itu, yang makan nanti ada budak makan di bawah jalan naik, tiba-tiba sama aja. Perbedaan pangkat dan kedudukan di urusan akhirat bukan urusan dunia. Tukang beca lawan apa namanya pejabat sama apa bedanya? Sama. Pejabat dunia nih, orang mereka sama. Siapa orang lain? Ayo, bilanya ada mengatakan lain berarti sudah ada ujian kepada kalian. Sama. Yang mulia yang mana? Yang diridhoi Allah. Yang siapa? Yang disayangi Tuhan. Kita ini lakuin banyak tukang beca melamar, pikir menolak. Bapak kita melamar, berpikir menerima. Kenapa kita membedakan yang itu? Kita dipanggil dasar utang dunia masuk virus, lalu kita berdamatan uangnya. Cara sederhananya, bahwasanya di antara orang yang cagar misalnya di Tuhan, ialah orang-orang mengamalkan ibadah. Apa? Mati kejelekan kurang. Dari beberapa sebab-sebab ibadah semalam termasuk diantaranya memuji diri. Namanya bapak orang-orang kalau semalam memuji diri lalu menghina orang. Ini kan berarti ilmu sasat dipegangnya dia. Kemudian lebih bagus dari hina. Dia menghina orang buat memuji dirinya. Dia memuji dirinya agar menghina orang lain. Wah udah sah. Apa sih susahnya memuji orang? Malah dengan memuji orang kita jadi orang itu. Malah dengan menghina orang kita jadi orang itu. Apa orang kita hina jadinya apa? Ngarangin apa? Apa pada bau? Apa itu bau kayak bau banana? Apa mana? Nah, jelas paham.
enam Tuhan kita sudah masa dari mati sudah. Sudah dunia ini sosok sudah dirasai, lawan dirasai, jangan asam dirasai habis. Jadi urusan dunia ini yang langsung. Namun kita menghargai suci, kita miskin sia-sia hidup kita. Ada berguna umur yang digulung Tuhan. Baik-baik hari nanti Allah. Bukan aja pokok. Nambah. Nang berdagang di pasar, buka toko. Nang berdagang di kantor, turun teman-teman. Nang di sini sekarang bukan suci. Aku jadi pegawai disuruh Tuhan. Apa nama harga dari Tuhan? Payu kulit dari bangsa, namun Tuhan ridho tanpa suci yang dibalik. Tapi namun Tuhan tidak ridho, maaf, ngowan ini kurangnya tersekankan pada. Ada Tuhan kita bisa. Orang dari duit bakal menang main duit main duit ini menang. Alhamdulillah berkat semalam lontar pada dia yang kita doa menang main duit jadi muncul main sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kalau penting ridhonya Allah, nih. Bapak kita barinya 5M, bujuran 5M, ada nggak tahu lah duit ini harap. Nyawa gunung ini unda menerima, unda bisa nyuci Tuhan, unda anak bisa nyuci Tuhan. Walaupun unda perlu duit, tapi nggak bisa nyuci Tuhan. Makan jangan padahal. Amulnya orang ini berpendapat pribadi sahabat suci pada miskin pilih berpikir mencari nas dalilnya yang supaya halal. Yang apa tarimanya? Kenapa Allah saja? Ya karena itu tadi ilmu sasat tadi. Kenapa duit anggar sampai diambil? Karena ilmu sasat tadi. Kenapa duit masih dicicilkan? Karena ilmu sasat tadi. Ini mementing suci dari Allah. Jangan yang mementing dari Allah, tapi mementing hidup manusia. Apalagi mensyukur dia masih bisa apa ya? Hari Tuhan suka memberikan dapat 10 juta di dalam hidup nanti. Tapi yang sakit itu Tuhan tidak ada. Kurang mana? Sikitnya angkat. Saya sepalah sekali yang hidupkan 10 juta. Karena di sana curang juga mahkota lanjutkan sandal jati tadi awak bapak kuno. Nah, ya oleh. Kalau ada maling di sini, ya lah. Jadi kuping berlatih. Pasti orang di tangan saja di baru pemikiran ini anu hubungan penuntut ilmu ini sabar-sabar bila kehilangan nyawa kalau ada mengetahuan itu hobinya punya lain tapi maling itu kemalingan kan jadi tidak perlu bingung di majelis banyak orang kendaraan orang banyak anak dileleknya hanya orang ada hanya mau sehari dan malam kami suruh tak saja dia petugas ini harus mengerti sia orang yang maklum untuk juga tidak mati tentang maklum. Nah, terus kita ayat agama ta'arruf lisaqat bidibati min hadhihi al-akhbar allati rawaynaha satu wa ayat agama annaha muhbitatun li hasanatihi yawmal qiyamah. Kedua, orang yang menyetujui lakukan musibah jika menyatakan yang berkurang harus ya'laman saja. Apa namanya saja? Semua kebaikannya gagal. Apa gaulnya nih kebaikan gagal hilang. Tuhan sangat kebaikannya
inna tuqalu hasanatuhu fil qiyamah ila manil jabahu, karena akan dijuluk kebaikan-kebaikannya itu lawan orang maksiatnya. Ini mun ada bisi mun kada ada bisi dosa orang dijuluk pada ya. Jadi ya kita pikirin undang yang bisa Tuhan, maka tujuan hidup undang nanti lu balik Tuhan lah. Karena mendawi kita nangka dua undang karena undang kebaikan dan keterbangan yang mendawi kebaikan. Tahan saja tuh bangun yang tiga dan keterbangan dan ada. Uyuh nampak, maka siang berdawi malam bertahan jam 3 jam 4 batu memang pahalanya di gulung orang ada. Itu minumnya mendawi tahun ini dengan 2 rakaatnya maka 100 rakaat mendengar 100 rakaat ini serang sudah mendengar 100 itu serang sudah tak ada itu istiwa bagus ada kuyuk lampaknya bilang ambil orang ada bersadakah orang melanggar orang masjid mau itu duit habis makan orang dan kayak orang sedikit mau orang makan mereka sedang bersadakah tadi kalau itu pahalanya ini orang ada. Nah lalu untuk menjaga dari yang berduka selain tadi bisa nyatik oleh orang itu bisa nyatik biar suci bisa nyatik orang biar lagi dari hamas melaki ramal kamu itu ya Allah atau lelakian ya Allah katanya jual biar mulakan kopi tapi rokok semanis apa sih kopi dengan rangka ini katanya mana lagi kopi kenapa masuk gula lalu buat kopi dalam rasanya tapi biar hak dan ini nasinya kalah kuah buat kepiring dan kuah paling jadi sok-sokan ada 10 bulan susukan tapi tinggi bangunnya dengan senyum membelai musuh 3 piring rasa karena memang itu apa sih Allah ini boleh memulakan ternyata biar kamar itu ibadatan tinggalan di dalam gunungan boleh itu kan rumah tangga ini kisah bayangan misal ya Allah itu kan Quran juga itu tolong menentukan gambaran insyaallah Lesmilamnya 5 tahun sudah cepat tapi kuring ya Allah nanti merakat lagi merakat ini ini ada sekong membelakang jikong membelakang kuring 3 diraihnya oleh menang mati mengambil musuh dalam badan ini ya Allah 4 kasihanan di bawah tubuh sungkawa mereka sedih juga mereka beban mata gunung apa gunanya tulang angkat apa gunanya ini bental melarang guguling melarang tuh melarang tuh menyanyi ini biar murah saja tapi pamnya mana ada perasaan lagi baunya ulas tilam ya Allah ulas tilam itu dilengkapkan bau tapi menahan cinta dan sayang mengalahkan segala-galanya satu ketempangan bila cinta sudah melekat dari gigi aset coklat ya
Bila cinta sudah hidup, sapah ini kayak setruk. Ini bakas menginam, latang hai, dengan hai, mencium lawan menggigil ini, bakas menginam asa setruk. Nah, jadi perempangan kain gigil. Allah mudah kita diberi ilmu yang hakiki, ilmu yang menyelamatkan kita. Karena ilmu yang menyelamatkan kita. Kita sudah lolos takati ilmu yang sasa. Akhirnya hidup kita pun menjadi sasa. Merasakan bahwa sugih lebih bagus daripada miskin, pujian lebih bagus daripada hinaan. Kita pun mudah tersinggung kalau dihina. Kita pun merasa hina kalau hidup dalam kemiskinan. Kita pun merasa kalah dengan kekayaan orang. Ia kadang-kadang persaingan pun timbul. Apapun cara dikerjakan, asal dua kawannya ini, bahkan kalau bisa melebihi orang sugihnya kita. Tapi lupa semua itu sasar adanya. Nang bujur sugih miskin sama. Qalilun du'ati syukra khairun min kalirin la du'ati syukra. Sa'labah ujar Nabi, aku takut jika memakai itu kemiskinan yang ada di dalam hidup kita, tapi aku yang memadahi bagus syukur pada syukur. Bagus syukur sa'labah pada syukur. Karena dengan syukur nyawa jangan merasakan akan kayak apa orang syukur. Tapi mensugi hijab hidupnya pada nyaman. Kata ya Rasulullah, Allah minta doa juga tetap ulun anak berduit, ulun anak kaya orang juga. Sahabat sugih berat ujiannya. Kalau miskin ini nyawa ada tahan, apalagi sugih. Dua-duanya sama ujian. Kalau pang miskin ujian sugih kada, sugih besar lagi ujiannya pada miskin. Miskin ini ada sanggup perlu sugih. Ada karas yang nanti Nabi Lekom kami. Apa yang terjadi? Dasar bujur. Ada tenang. Terutang sugih itu hilang. Terutang miskin itu datang. Sampai zaman sahabat memintai zakat, engken pun sudah menguasai hati ta'ala. Kadang hendak hartanya itu berkurang. Utang sedikit pun kadang hendak berkurang. Utang menarik duit itu berkurang, kambing berkurang, harta berkurang. Rasa takut pun menguasai sahabat. Dulu rasa takut itu tidak ada. Sekarang sahabat tidak sadar. Ini orang kena pinjam di dunia lah ada sadar ya siang. Saja siap berhutang. Akhirnya didatangi sahabat berhutang, dipenderi sahabat berhutang sampai kepada zaman Sayyidina Utsman. Salah masih nakal dengan kekayaan. Allah Akbar. Asal bakalan serantang sorong kita nih dari mulai SD, SMP, kuliah, bersikung sedih, sikung miskin. Kenapa kawan gak ditabur? Ini jahat banget kalau sugi orang punya motor jadi nangis kini juga pulang dasar putak sasa. Terus pada pantas negara mengawal mengenang sugi karena dalam sama aja sugi miskin sama. Kenapa orang belain amun si miskin berpendapat bahwa sugi itu beda dengan miskin. Oh udah ini kan kemasukan ilmu sasa. Jangan pernah bedakan sugi dengan miskin. Jangan pernah bedakan pujian dengan hinaan. Kalau hinaan itu jadi hina, kenapa para rasul sering dihina? Kalau hinaan bikin orang jadi hina, kenapa para wali sering dihina? Orang menghina kita belum tentu kita hina, dan orang memuji kita belum tentu kita muji. Itulah ini menuntut benar, kuno itu. Padahal orang memuji belum tentu kita dianggap Tuhan mulia. Jangan termakan pujian, jangan tersinggung lawan hina. Nanti kehendaki ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau
kita sadar bahwa menggibah itu cagar hilang pahala kita, karena pahala itu hartanya kita. Badalan amma sabahu min arubih, karena gantian jadi pahala digulung, gantian dari apa yang telah diharuskan, dibolehkannya, dibukanya dari harga diri orang itu. Harga diri orang dimubahkannya, artinya kada dihargainya, maka gantinya adalah kebaikan ini harus digulung. Kenapa tidak membuka kaitan orang? Harus dia tutupi dengan kebaikan, harus dia tutupi. Dia harus punya kain untuk menutupi, hatinya jual membuka. Seorang itu punya kejahatan orang, dia harus ditutupi. Apa penutupnya? Kebaikan orang. Amun ada, dalam takun lahu hasanatun, amun kata terisi sama sekali kebaikan, nukila ilaihi min sayyiati khosmi, maka kejahatan orang yang kita sambati akan kita terima. Jadi dosa-dosa orang bukan, masya Allah. Jadi bila ada tuh orang menyampaikan kita, kalau bisa dilawani, dosa kita melakukan mentransfer sampai tiga kita. Kenapa dosa kita habis? Atau kebaikan orang itu oleh kita? Nah, dua-duanya untung. Orang disambati untung, orang menyambati rugi. Kalau ada untungnya menyambati orang itu, ya tahu lah. Ada orang itu semalam menjadi orang tahu lah. Tahu. Ya, nyawa ini wujudnya tahu lah. Itulah umumnya. Karena orang menyambati orang. Percaya ada yang menjadi tulang percayaannya nyawa nyawa ini tahu adalah dapat ditunjukkan dan sudah dia tanamnya sama yang baik seorang. Wa ma'adzalik muta'arradun li maqsillahi azza wa jalla, orang yang sudah hilang pahalanya berarti gagal mendatangi murkanya Allah. Wa mustabihun indahu bi'akilil maita, orang itu sama dengan memakan bangkai kawannya sendiri. Sebenarnya aku harusnya pada aku. Balil abdu yadkhulun nar, bahkan kadang-kadang saat tegang, kita ini sudah tegang, surga dan neraka, yadkhulun nar, bisa jadi langsung masuk neraka asal tegang. Kenapa? Kebaikan kita lawan kejahatan kita hampir sama. Kebaikan bonong, kejahatan bonong hampir sama. Berpikir tegang, surga neraka, surga neraka, surga neraka. Bang ada bahari menyambat di dunia lawan kurang aib kurang, akhirnya diantara jahat kafatu sayyiati ala kafati hasanati, ditimbai kejahatan kurang. Kalau ada timbangan kita pasca barat kejahatan neraka langsung. Jangan kita tuh ada pernah menjibah kurang nama antaranya surga. Timbangan di sama, baiknya 50%, jahatnya 50%, surga. Amun barat kebaikan nyatai surga, minat samanya surga. Ini gara-gara pertama di bawah tinggi datang biar dia kuliah, tapi memberati gara-gara dibahas sekali ya. Jadi mengkawatir hadusan yang batu lembek yang batu diri, mbak bungo, mbak tambuk, harus sepingin nyarinya. وتنقل إليه ربما تنقل إليه سيئة واحدة ممن تبعه فيحصل بها الرجحان ويدخل بها النار. Nah, kadang-kadang dipindah sebutin ya kejahatan yang disambatinya tadi, nah dibalik kejahatan kepada orang yang nyambati, hasillah lalu menang kejahatan. Oh ya dulu lihat nawa, akhirnya timbul jadi mereka neraka nyala. Gara-gara bonol kulikir ya, gara-gara yang tadi kurang kejahatan rampak buka ketimbangan kita. Asalnya kurang tuh sudah pada kejahatan. Amat kejahatan tinggal ke neraka. Gara-gara kita mengibahinya, diambil kejahatannya tadi, diambil buka pada kita, timbul pada kebaikan ini ke surga seorang. Datang di mana menyambati harap pada orang? Datang mana menghina orang harap kita? Buktinya di neraka, kita masuk neraka, ini masuk surga. Maka Allah itu memanasi dadah,
Allah bi'amal. Paling ada derajat kita itu dikurangi pahala amal ibadah kita. Wadzalika ba'dal muhasamah wal mu'arabah was su'al wal jawab wal hisab. Itu pun dulu bersidang sikung membaca hajat, sikung membaca fikih, sikung menuntut, sikung mengadukan kepada Allah, sikung membela diri, semua ini makan waktunya. Ada langkah terlibat-libatnya dan mati kiamat kesulitan. Waktu itu tidak dari ada yang muhasabah, mutalabah, soal wal jawab wal hisab. Kawan sudah 1000 kali mandi wajib, ini baru masuk, jadi betul-betul gak istilah mandi wajib, kata pemilik surga mandi wajib. Pokoknya nilainya hendak banget. Ini bukan permukian. Seandainya beribadat kotor mengatakan hendak kena betul-betul terus ya. Jadi supaya anda masuk surga, anda harus berbuat baik. Kenapa jadi berbuat baik? Supaya anda masuk surga. Kenapa ini masuk surga? Supaya betul-betul. Ajar sudah bagus, sudah perhatian sudah. Jadi nanti nak poler sembahyang subuh ingat jaga betul-betul. Itu misalnya, dia panggilan misal. Betul itu di dunia ini kita nyaman, di akhirat kenang lebih nyaman, di dunia ini sahabat. Paling buta belakang bengkot, tinggal masa patah, belum lagi imbangnya tuntung, hendak mandi wajib, musim dingin. Menggigil, jadi kecampur sakit juga namanya tuh. Itu hanya orang ikhlas betul-betulnya. Lawan mandi wajibnya berdiaman bini. Nah mengalilo sudah. Jadi wali menjuzuk. Fokus kalau tak video. Nah orang menyala aja orang lakukan. Gara-gara banyak halaman cuma masuk. Fokus kalau tak video. Ya orang menjadi. Lagi suruhnya naik imannya, padahal sarang kelangga menyeraput di situ. Jangan lagi diukurkan oleh kata harus dia menaiki. Ya Allah, sudah Allah pangkat nang dalam selawar sudah menyebut pangkat juga. Sama gatal tangguh mengikut nyaman ikutannya. Nanti gawian seumat memang itu. Baru lagi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, parut ini bergonong pada nyamannya kan juri. Kau lagi berharap kawan, parut gonong. Belum lagi kenang malah gerakan antara hidup dan mati. Belum lagi. Ya pada jalan. Itu nyaman, bercampur sakit, dia itu petunjuk. Ini di akhirat kerja sakit-sakitnya. Oh, jadi ngatakan bila pengolah sama subuh, oh, ya ada sakit-sakitnya di akhirat tuh. Makan jajan-jajan pada sakit parut, lawan berkata kalau sakit parut, ada, makan juga berhamil ada daerah ada itu keluar kena harum-harum di awal kita parut ini, di surga. Coba setumat sehari dulu ke surga itu nanti dulu ke sini sabar kamu survei dulu mon di rumah di situ ya nah di survei dulu mau banget